Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh saudari kita Nur Isha dari Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz anggota Dewan Fatwa Al-Irsyad yang semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan perlindungan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang ingin disampaikan, apakah dalam Islam ada tuntunan atau tata cara yang diajarkan secara khusus mengenai tata letak rumah dan ruangan serta perabotnya, sebagaimana banyak beredar sebagai feng shui di Indonesia, Ustadz? Sebagaimana banyak beredar sebagai feng shui di Indonesia, Ustadz. Baik. Syukran wa jazakumullah khairah. Afwan wa jazakum khairah. Ya, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini juga pertanyaan yang jawabannya insya Allah sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Feng Shui yang di dalamnya ada tata cara memilih tempat rumah, bagaimana penataannya ya, yang di dalamnya ada keyakinan-keyakinan tertentu ya, ini tidak boleh ya, ini tidak boleh kita gunakan. Kenapa tidak boleh kita gunakan? Karena ya ini tidak keluar ya dari kategori tatayyur atau khurafah atau keyakinan yang tak berdasar. Kalau misalnya ada orang mengatakan di Feng Shui itu rumah tidak boleh berada di depan pertigaan. Misalnya ya, saya tidak tahu detail-detail Feng Shui ya, tapi saya mendengar bahwa aturan-aturan Feng Shui itu ada aturan-aturan tertentu, rumah itu letaknya seperti ini, penataan rumahnya itu harusnya seperti ini, harus ada perabot-perabot seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya dalam aturan Feng Shui dikatakan bahwa rumah itu tidak boleh berada di depan pertigaan, maka jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, keyakinan ini keyakinan yang tidak berdasar. Apabila ada orang yang tadinya ingin membangun rumah, tapi karena ada keyakinan, ada berita seperti ini, akhirnya dia tidak jadi bangun rumah, itu jadinya tatayyur. Ya, itu jadinya tatayyur. Karena dia mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Maka tidak boleh jemaah. Dalam Islam jemaah, ya, kita dituntut untuk mengikuti dalil. Dalam Islam kita dituntut untuk mengikuti apa? Dalil. Mengikuti bukti nyata. Dan dalil ini bisa berupa dalil syariat, bisa berupa dalil penelitian. Ya, penelitian ilmiah. Kalau misalnya tidak ada dalil syariat, tapi ada penelitian ilmiah, sebaiknya rumah itu penataannya seperti ini. Dan ada alasan-alasan yang nyata, ada alasan-alasan yang memang logis, maka silahkan digunakan itu. Tapi kalau alasannya tidak logis, ya, maka tidak boleh. Ini sesuai dengan Feng Shui atau tidak, yang penting ini. Kalau ada alasan syar'i, dalil syar'inya, silahkan dipakai.
Kalau ada alasan yang logis, silahkan dipakai. Tapi kalau hanya keyakinan, ya, tidak ada alasan logisnya, dalil syar'inya juga tidak ada, maka tidak boleh. Dinamakan feng shui atau dinamakan yang lain sama saja. Islam menjunjung tinggi bukti ilmiah. Bukti ilmiah bisa berupa dalil syariat, bukti ilmiah bisa berupa penelitian ilmiah yang logis. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, jangan sampai kita meyakini hal-hal yang tidak ilmiah. Dan subhanallah ya, di zaman modern ini masih ada ya orang-orang yang meyakini sesuatu yang tidak ilmiah. Ini aneh ya. Seringkali ya di hotel-hotel yang tinggi itu tidak ada lantai 13 ya, aneh ya. Lantai 13 tidak ada. Kamar-kamar itu tidak ada kamar nomor 13. Jadi setelah nomor 12 langsung 14. Lantai juga seperti itu. Setelah lantai 12, lantai setelahnya itu bukan lantai 13, tapi lantai 14 atau 12B. Setelah itu langsung 14. Subhanallah, kenapa seperti itu? Karena mereka tasya'um dengan angka 13. Dan bukan hanya angka 13, ada angka-angka yang lain juga, sehingga nomor yang ada di lift itu tidak urut, jemaah. Subhanallah. Apa hubungannya antara angka 13 dengan kesialan? Apa hubungannya? Tidak logis. Tidak bisa dijelaskan. Dan tidak ada dalil syariat yang menjelaskan hal itu. Bahkan syariat Islam itu memerangi tasya'um. Yang syariat Islam anjurkan justru malah tafa'ul, ya, berhusnudzan, berpikiran baik, positive thinking, ya, bukan negative thinking. Sebenarnya kepercayaan seperti itu kan sebenarnya negative thinking. Itu tidak diajarkan dalam syariat. Intinya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, kalau bangun rumah, ya, kalau ada dalil syar'i yang menjelaskannya, maka bangun rumah sesuai dengan dalil syar'i tersebut. Kalau tidak ada, maka ya bangun rumah sesuai dengan logika-logika yang logis, ya, alasan-alasan yang logis, ya, sehingga rumah kita benar-benar sesuai dengan keinginan kita dan mendatangkan maslahat yang besar untuk kita. Demikian, wallahu taala alam. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.